That's our mission. To reach and build a brilliant generation. A brilliant entrepreneur. A brilliant wife. A brilliant husband. A brilliant student. Kita mau menjangkau dan membangun mereka jadi generasi yang cemerlang dimanapun mereka berada. Itu misi dari gereja kami. Kami mau banget, kami rindu banget setiap ICC Jakarta dimanapun engkau berada hari ini. Engkau menjadi yang terdepan, engkau menjadi cemerlang. Beberapa waktu lalu Pastor David pernah khotbah tentang financial breakthrough. Karena itu hati dia, aduh saya sedih banget, saya gelisah banget. Kalau ada jemaat yang bilang lagi ngalamin kesusahan finansial, saya berdoa banget supaya mereka ada breakthrough. Sampai dia khotbah tentang financial breakthrough. Dan banyak banget kesaksian masuk setelah itu. Ini ada kesaksian terbaru, dia tiba-tiba DM saya, mana ada DM-nya. Dia dengerin khotbah Ko David, dia buat jurnalnya, dia kayak gini. Terus dia tulis gini, setelah dengar firman Tuhan ini, saya mau melamar dan memulai kembali bekerja di properti, mengusahakan talenta yang udah Tuhan beri. Ko David kan bilang bahwa kita tuh pengelola, punya talenta, harus dicari segala macam. Dan dia DM saya, dia bilang gini, saya gak kenal sama orang ini by the way. Ci izin share sedikit ya, bulan Februari saya tulis jurnal di foto atas, begitu selesai dengar firman Tuhan yang dibawain Ko David. Saya seorang pure IRT selama 7 tahun sejak hamil, langsung melamar pekerjaan jadi agen properti, sekarang sudah 5 bulan saya jadi agen dan sudah 6 unit properti dealing melalui saya. Boleh tepuk tangan? Dan komisi bersih yang saya dapat sudah 3 digit dari 6 properti tersebut dan sedang ada progres menuju dealing-dealing lainnya. Kenapa share? Karena pengen terima kasih kalian udah jadi blessing bahkan buat saya yang jemaat ICC Bandung. Kalau enggak dengar firman Tuhan yang dibawain Koko lewat YouTube, mungkin saya enggak akan ada di tempat saya saat ini. Terima kasih sekali lagi buat Cici Koko, Tuhan berkati selalu ya. Terus saya bilang, oh thank you udah share. Terus dia bilang, aku yang makasih sudah rubah hidup aku yang kurang berguna. IRT yang cuman ngafe dan nonton Korea, dia bilang. Jadi wanita karir freelance yang lebih maksimal dan bermanfaat sekarang. Boleh kasih apresiasi dong. Kita happy, that's our mission. Kita pengen mengerjakan ini, membangun, menjangkau, membangunnya one by one. It's okay. Mau berjam-jam kita duduk, para bapak rohani di sini duduk buat dengerin kalian. It's okay. Karena inilah menjadi misinya gereja kami, menjangkau, membangun generasi yang cemerlang, pengusaha yang cemerlang, ada pernikahan yang cemerlang. That's our mission. Kalau Yesus di muka bumi ini punya sebuah misi, gereja ICC punya sebuah misi. Saya mau bilang, saudara punya misi ada di dunia ini. Punya misi yang sangat personal. Yang cuman saudara yang bisa ngerjainnya, yang cuman Tuhan kasih tugasnya itu sama saudara. Amin. Mari sadari keberadaan kita di muka bumi ini. Bahwa kita, siapapun kita, background apapun kita, saudara lahir dengan sebuah misi yang Tuhan berikan buat saudara. Lukas 10 ayat 1-2 bilang gini, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua ke setiap mendahulunya, ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya, sok pergi dulu ke kota-kota untuk memberitakan keselamatan. Terus Tuhan bilang, soalnya tuaiannya banyak, tapi orang-orang yang mau ngerjainnya sedikit. Maka itu saya mau mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya tertarik dengan kata mengutus dan mengirim. Kok beda ya, saya bilang mengutus, mengirim. Terus saya langsung cari bahasa aslinya. Ternyata ini 2 bahasa asli yang berbeda. Mengutus itu apostelo, diutus baik-baik dengan otoritas dan hormat. Tapi ketika mengirim, pakai kata ekbalo, diutus dengan paksa, dibilang gitu ya, untuk sebuah tugas yang terhormat. Bahkan ditendang katanya, kalau bahasa lainnya dilempar. Sampai suami saya bilang, saya juga ngerasa ditendang nih ke ICC Jakarta. Soalnya saya masih cinta ICC Bandung waktu itu ya. Saya bilang yang benar Kanala buang saya ya, saya bilang. No. Diutus dengan paksa untuk sebuah tugas yang terhormat. Sama-sama ada kata hormat lah ya, gak ada bedanya ya. Tuhan mengutus kalian
Tapi sometimes Tuhan harus paksa kalian untuk mengerjakan tuayannya. Karena banyak banget tuayan, Tuhan paksa. Apapun background saudara. Mungkin saudara punya masa lalu yang gak baik. Mungkin itu luka saudara. Tapi justru Tuhan mau pakai luka saudara untuk menjangkau orang yang pernah terluka seperti saudara. Penantian saya punya anak 15 tahun. Up and down-nya, nangisnya, mau gilanya gitu kan. Bayi tabung gagal, tiba-tiba keguguran di jalan tol, pingsan. Saya pikir Tuhan lagi buat drama Korea apa dalam hidup saya gitu ya. Tapi saya baru ngerti, sebulan ini saya banyak konseling pernikahan. Yang mereka terluka hancur karena keguguran, karena gak punya anak, karena gagal bayi tabung. Semua tiba-tiba yang saya gak kenal, boleh saya konseling. Terakhir kemarin ada yang konseling di mana ketika udah lahir babynya meninggal dan pendarahan sehingga rahimnya harus diangkat. Jadi gak ada lagi chance untuk dia punya anak. Dia nangis, dia begitu terluka, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Dan tiba-tiba saya ngerti, oh ternyata Tuhan mau pakai luka saya ya buat misi yang Tuhan berikan. Amin. Setiap saudara punya misi, katakan amin. Yang kedua, the heart of God is to the lost. Hatinya Tuhan ini selalu pengen mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tadi kan saya bahas Yohanes 4 yang Tuhan bilang makananku adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara tahu Yohanes 4 itu lagi perikop cerita tentang apa sih sampai Tuhan bahas tentang makanan. Ternyata Yohanes 4 itu lagi cerita tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ada gambar-gambar. Nah ini, nanti saudara baca sendiri di rumah, saya cerita aja sedikit tentang Yesus dengan perempuan Samaria ini. Jadi Yesus itu mau pergi ke Galilea dari Yudea, ngelewatin Samaria. Dan Yesus bilang mau istirahat di situ. Yesus istirahat di satu kota namanya Sikar kalau nggak salah. Dan dia duduk dekat sumur Yakub. Saya ketika baca ini, apakah saudara berpikir Yesus nggak tahu bahwa Yesus akan ketemu perempuan Samaria ini? Nggak sengaja Yesus ke Samaria, nggak sengaja Yesus duduknya dekat sumur. Enggak lagi, Yesus sudah menantikan hari itu. Yesus sudah tahu dia bakal ketemu sama orang yang terhilang. Dia menantikan, dia udah setting semuanya, tepat jam 12 dia ada di Samaria, dia duduk di dekat sumur karena dia tahu sebentar lagi ada perempuan Samaria datang nimba air. Yang mestinya nimba air itu biasa pagi, tapi Tuhan tahu bahwa perempuan Samaria ini mengambil air jam 12. Saudara berpikir nggak bahwa Tuhan nggak tahu? Saya pikir Tuhan tahu. Orang background wanita ini sebelum dia cerita aja Tuhan udah tahu kok. Tuhan tahu dia pelakor, pelacur, Tuhan tahu kok gitu. Tanpa perempuan ini cerita kan. Jadi Yesus sudah atur semuanya, dia udah duduk manis menantikan perempuan Samaria ini. Murid-muridnya suruh ke kota beli makanan. Jadi Yesus sudah sendirian. 1, 2, 3, oh datang tuh perempuan, bener-bener ya. Dia udah tahu settingannya gitu. Datang perempuan Samaria ini, gak basa-basi. Yesus langsung bilang, kasih saya air. Perempuannya kaget, hah? Gak salah? Yesus kan orang Yahudi, kok minta sama saya perempuan Samaria, kita kan gak bergaul, kita gak berteman. Kita gak follow-followan di Instagram kan gitu. Dan saudara bayangin, Yesus cuma bilang kalau kamu tahu siapa yang minta minum itu, pribadi ini yang minta minum. Karena kalau kamu minum dari air saya, kamu gak akan haus lagi. Wah perempuannya kaget, emang bisa katanya, kamu gak punya alat buat nimba, dari mana air itu? Yesus lagi mau kasih tahu tentang keselamatan. Karena background perempuan ini, dia selalu mencari kekosongan dirinya dengan hidup dengan satu laki-laki, laki-laki yang lain, laki-laki yang lain, laki-laki yang lain. Dia berusaha memenuhi kekosongan hidupnya. Dan Tuhan bilang, kamu akan selalu haus ketika engkau mencari kekosongan dari orang lain. Tapi kalau dari aku, kamu gak akan pernah haus lagi. Kamu gak perlu cari orang untuk memenuhi kekosongan kamu. Kurang lebih bahasanya begitu. Wah perempuan ini mulai terharu. Mereka mulai sangat intim berbicara dan akhirnya Tuhan bilang, bawa ke sini suami kamu. Kaget perempuannya, oh saya gak punya suami. Wah bener kata Tuhan. Dosa yang ditutupin karena sama perempuannya, saya gak punya suami. Oh ya bener, karena kamu udah punya 5 suami dan yang sama kamu tinggal hari ini juga bukan suami kamu. Gak tahu suami siapa ya. Jadi bisa bayangin perempuan ini semakin kaget
Karena dosanya yang dia tutupin selama ini tiba-tiba terbuka dan gak ada penghakiman dari Yesus. Oh ya kamu tepat, saya tahu kok. Sudah bisa bayangin perempuan ini kenapa ambil air jam 12? Mungkin dia gak mau disindir sama orang. Dia gak mau pasti dinyinyirin, oh tuh pelakor tuh pelacur tuh cewek gak bener tuh. Makanya dia sendiri, dia menyendiri, dia ambil air sendiri. Tetapi hari itu Yesus menyembuhkan perempuan ini. Bahkan Yesus menawarkan keselamatan. Murid-muridnya datang, perempuan ini langsung tinggalin yang tadinya dia mau ambil air, dia tinggalin tempayannya, dia langsung pergi. Dan seorang yang tadinya malu ketemu orang, tiba-tiba dia pergi, dia cerita ke banyak orang. Ada seorang nabi, ada seorang Mesias, dia tahu semua dosa saya. Dia menawarkan keselamatan, dia cerita sama orang-orang. Sudah bisa bayangin yang tadinya introvert parah, yang tadinya pemalu banget, yang tadinya menghindari orang banget, tiba-tiba dia langsung ketemu banyak orang. Dan orang-orang ini datang sama Yesus, sampai Yesus harus tinggal di Samaria, extend 2 hari untuk melayani semua mereka. Di ceritanya yang lain, ketika perempuan Samaria itu pergi, murid-muridnya datang bawa makanan kan, ya Yesus makan dulu nih makan. Terus Tuhan bilang gini, udah gak mau, ada makanan padaku yang tidak engkau kenal. Terus murid-muridnya bingung, siapa yang ngasih makan ya? Ada yang ngasih makan? Baru Yesus bilang di Yohanes 4 tadi, makananku ialah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan ada lanjutannya, dibilang gini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Terjemahannya bahasa Inggrisnya dibilang, don't you say there are still 4 more months and then comes to the harvest. Listen to what I'm telling you. Open your eyes and look at the fields because they are ready for harvest. Bukan nanti. Kamu bilang 4 bulan lagi. Enggak. Open your eyes. Buka matamu. Lihat sekelilingmu. Mungkin itu teman kantor kita. Mungkin itu keluarga kita. Mungkin itu bahkan anak kita. Mungkin itu orang tua kita. Open your eyes. Dan Tuhan mau bilang, they are ready for harvest. Mereka siap banget dituai. Dan Tuhan sampai bilang, saya udah gak mau makan, saya udah kenyang. Kenyang karena ada 1 jiwa yang diselamatkan. Kenyang karena Tuhan tuh dikenyangkan banget, hatinya Tuhan terpenuhi banget. Ketika ada 1 orang perempuan Samaria yang punya background wanita, pelakor, pelacur, apapun itu jabatannya buat perempuan Samaria itu. But hari itu Yesus dikenyangkan banget. Hatinya dia terpenuhi banget, sampai dia udah gak mau makan, no. Saya mau menyelesaikan misi yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Saudara, kita lahir, kita ada di dunia ini dengan sebuah misi untuk menyelamatkan yang terhilang. Katakan amin. Siapapun saudara, aduh Ci, saya emang gak layak. Apakah perempuan Samaria ini layak? Aduh Ci, saya mah banyak dosa. Apakah perempuan ini kurang berdosa apa? Aduh Ci, saya mah dari keluarga miskin. Hei, dengar baik-baik. Tuhan mau pakai siapa aja. Ekbalo, Tuhan paksa. Tuhan tendang saudara untuk sebuah tugas yang terhormat. Siapapun saudara, itu hatinya Tuhan kepada yang terhilang. Open your eyes, Tuhan bilang. Buka mata kamu lebar-lebar, lihat sekeliling kamu. Siapa yang belum saudara menangkan. Suatu kali teman kantor kita by the way volunteer pastor, jadi kita punya pekerjaan, punya bisnis. Jadi salah satu teman kantor kita, mungkin karena mereka tahu kita pendeta juga, dia bilang, saya mau konseling. Ini udah urgent, dia bilang. Pernikahan kami sudah mau berakhir. Kita udah daftar konselor, tapi baru dapat jadwal 3 minggu lagi. Tapi saya udah gak tahan, dia bilang. Saya udah gak tahan, saya mau ngobrol, dia bilang. Hari itu, kita lagi dalam keadaan hektik banget. Karena Ko David mau conference ke Amerika waktu itu. Dan dia banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum ke Amerika. Dan anak saya yang pertama sakit demam tinggi dan harus masuk rumah sakit. Jadi kita bingung, saya bilang sama suami saya, ini gimana ya? Dia katanya udah mau cerai.
Kalau nunggu konseling itu baru ada 3 minggu lagi. Kalau nunggu kamu pulang dari Amerika baru 2 minggu lagi. Gimana ya ini? Coba kita atur deh, kita atur. Oke, akhirnya pagi itu suami saya pergi mengerjakan pekerjaannya, saya pergi ke rumah sakit, saya atur semua sampai anak saya ada penunggunya khusus segala macam, saya pastikan dia udah oke, dia baik-baik saja. And then saya langsung pergi lagi untuk konseling sama couple ini, dan Ko David dari pekerjaannya, jadi kita ketemu di tengah. Di perjalanan saya bilang, ngapain ya saya tuh? Kok kayaknya ngurusin hidup orang begini-begini amat gitu ya. Tapi karena saya mengasihi couple ini, saya ikut gelisah dengan apa yang dia rasakan. Dan suddenly Tuhan bilang, kamu aja yang gak terlalu dekat, bisa mengusahakan sebegitunya. Thank you, Tuhan bilang. Tiba-tiba kok saya mau nangis ya. Tuhan bilang thank you, Tuhan bilang karena saya jauh lebih sayang sama mereka dibanding kamu yang sayang sama mereka. Karena saya mati buat mereka. Jadi hati saya jauh lebih mengasihi mereka. So thank you buat waktunya. Tuhan yang ngomong, kebayang gak hari itu di mobil kok kayak ngerasa banget, saya sampai nangis banget. Dan ketika ketemu pasangan ini saya udah dapetin hatinya Tuhan buat mereka. Saya bisa rasain, saya bisa ngomong pakai hati, saya bisa berdoa buat mereka. So saya cuma mau bilang, saudara ada di tempat ini dengan sebuah misi yang Tuhan tetapkan. Mungkin seumur hidup saudara cuma satu orang yang saudara selamatkan, it's okay. Kalau itu misi saudara, mungkin hanya 2 orang, it's okay. Tapi setidaknya saudara hidup menghidupi misi yang Tuhan beri. Terakhir, the heart of God is you. Hatinya Tuhan itu tentang saudara. Saudara tahu bahwa saudara ini, ya kamu ini, semuanya kita ini ada di pusat hatinya Tuhan. Kerinduan Tuhan buat bersekutu sama kita itu besar banget. Tapi sayangnya kita terlalu sibuk, banyak direction di agenda hidup kita. Sampai kita gak ada waktu buat quality time sama Tuhan. Coba cek agenda saudara bulan ini atau bulan Agustus kemarin. Agendanya penuh dengan work. Maybe ada family, main sama anak-anak, quality time, gak salah juga. And then ada personal life, ada hobi, ada traveling, ada scrolling Instagram, personal life, butuh untuk cari inspirasi, it's okay. Ada gereja juga, pelayanan, penuh banget agendanya. Pernahkah saudara tulis ada agenda di mana saudara benar-benar just menikmati Tuhan di dalam doa dan di dalam hadirat Tuhan? Saudara tahu, kemarin saya dapat satu gambar di Instagram yang menurut saya iya ya, ini orang dunia aja sampai nulis kayak gini, nih ada nih ya. Dia bilang gini, stop normalisasi hal ini, bawa HP ke kamar mandi, main HP saat sedang makan, scrolling sosmed saat meeting, biasakan dirimu menghadapi rasa bosan. Otak kita sulit berevolusi untuk stimulasi dari kebiasaan ini. Otak kita perlu ruang untuk beristirahat dan berpikir, bukan terus-menerus terpapar informasi yang berlebihan. Ini orang dunia yang tulis. Kita perlu rest lagi, kita perlu berpikir. Jangan sampai masuk kamar mandi pun kita bawa handphone, makan bawa handphone, meeting bawa handphone. Biasakan dirimu menghadapi rasa bosan. Ini dunia yang tulis. Tapi saudara tahu enggak? Ini Alkitabiah. Saudara tahu bahwa Tuhan di muka bumi ini sibuknya kayak apa? Sibuk banget. Dia itu bekerja juga, anak tukang kayu kan, bantuin papa mamanya juga. Ia pelayanan juga, ia ngajar juga, ia nyembuhin orang sakit juga. Dia sibuk banget. Tapi Tuhan itu tahu kapan harus berhenti. Tuhan itu tahu kapan dia harus slow down. Nah, coba baca di Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Tetapi, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Gak ada ya? Oh oke. Oh terjemahnya lain ya. Tetapi kabar tentang Yesus makin tersebar kemana-mana dan banyak orang datang untuk mendengarnya dan untuk disembuhkannya dari penyakit mereka. Setelah itu Yesus pergi berdoa ke tempat yang sunyi.
Bahasa Inggrisnya dibilang gini, but Jesus often withdrew to lonely places and pray. Tuhan sering menarik dirinya untuk sendiri di tempat sendiri dan berdoa. Sering ya, bukan sekali, bukan 2 kali, sering. Ini tersebar kemana-mana, banyak orang datang terus sama Tuhan. Tapi Tuhan juga sering menarik dirinya buat berdoa. Tuhan tahu kapan devotion, kapan harus action. Kapan devotion, kapan action. Kalau kita action gitu ya, gak ada devotionnya. Tuhan tahu kapan harus retreat, tapi kapan harus return. Kapan harus retreat, kapan harus return. Tuhan tahu batasnya. Karena Tuhan sibuk banget. Markus 6 ayat 31 bilang gini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Tuhan seneng banget kalau udah kayak gini ya. Supaya kita apa katanya? Sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka gak sempet. Siapa di sini yang sampai kalau kerja itu gak sempet juga buat makan? Artinya memang sibuk banget gitu ya. Lupa makan, kelewat makan, meeting dan meeting. Yesus perlu ambil waktu buat sendirian, menarik diri. Gak salah dengan kerja keras, gak salah. Tapi saudara harus tahu kapan waktunya saudara harus slow down, menarik diri, spend time waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara tahu kan cerita Maria dan Marta waktu Yesus datang, Maria ini duduk di kaki Yesus. Kalau Marta langsung sibuk. Dia gak peduli sama Yesusnya. Dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk melayani Yesus. Sampai akhirnya dia marah. Tuhan, lu gak peduli apa gue sendirian? Rasa lelah, rasa sibuk dengan semua agenda saudara. Justru membuat khawatir semakin banyak. Semakin banyak kemarahan, semakin banyak anxiety dalam hidup saudara. Sampai Yesus udah ada di depan Marta pun, Marta gak bisa fokus tuh sama Yesus. Di depan matanya loh. Apakah itu masalah saudara? Bagaimana dengan penyembahan tadi 3 lagu? Apa yang saudara rasain? Nanti dari sini kemana ya? Aduh nanti kerjaan ini belum beres. Apakah sering kita ke distract seperti itu? Bisakah saudara just worship dan gak ada agenda lain? Cuma datang sama Tuhan. Karena hatinya Tuhan adalah saudara. Saudara pernah gak ngobrol suami istri? Suami lagi ngobrol, terus pikirannya melayang-layang kemana-mana gitu kan. Sampai suaminya marah, kau tuh dengerin aku gak sih? Atau sebaliknya. Nah mungkin sama Yesus kayak gitu. Lagi penyembahan, orang lagi worship. Tiba-tiba kita kayak yang, aduh kerjaan ini belum beres. Aduh nanti makan siang apa ya? Nanti kita mau pergi kemana ya? Aduh nanti komsel pergi kemana ya? Aduh nanti meeting ngomongin apa ya? Sudah bisa bayangin gak? Stop, Tuhan bilang. Kayak Marta. Kamu menyibukkan diri dengan hal yang gak penting. Ini Yesusnya ada di depan. Ini saya ada di depan. Tapi kamu bisa ke distract banyak. Padahal sayanya ada. Berapa kali sudah Tuhan hadir di rumahmu. Tuhan hadir di pernikahanmu. Tuhan hadir di gereja ini. Tapi saudara gak notice sama kehadiran Tuhan. Saudara gak notice ada Tuhan di hidupmu. So, puasa besok 21 hari. Dengan tema reconnecting. Reconnect lagi sama Tuhan. Tuhan pengen kita terhubung lagi sama Tuhan. Ambil seperti Tuhan bilang ke tempat sunyi sendirian. Ke tempat sunyi berdoa sendirian. Artinya silent and solitude. Makanya kita tadi 3 minggu ini kita gak akan ada drum. Benar-benar kita rest. Gak akan banyak volunteer di praise and worship. Bahkan Kanala tiba-tiba bilang beberapa bulan lalu saya dapetin puasa kali ini silent on solitude. Semua event ICC ditiadakan secara global. Saya kaget, aduh 15 September ini mestinya ada Clubhouse Entrepreneur ya. Yang pembicaranya udah saya booking dari Januari, saudara bayangin. Aduh tapi saya mendukung hatinya Kanala. Harus tiadakan semua event-event. Supaya jemaat fokus mengambil waktu silent and solitude. Silent and solitude. Sampai akhirnya udah deh kalau sampai batal deh. Akhirnya saya telepon, but thank God banget pembicaranya mengerti. Dan dia bilang oke, dia kasih waktu di 17 November. Dan kita kosongkan, 3 minggu ini gak ada event apapun.
Silent and solitude. Silent itu bicara tentang quiet enough to listen to God. Mari dengar lagi Tuhan ngomong apa. Solitude, alone to engage God in His presence. Kesendirian untuk melibatkan Tuhan dalam hadirannya. Jadi cuma satu sih rahasianya, Tuhan. Balik lagi sama Tuhan. Matius 11 ayat 28 bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datangnya sama siapa? Sama Tuhan. Jangan sama sosmed, jangan sama orang, tapi datang sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan kasih kelegaan. Amin. Rahasianya cuman Tuhan. Hatinya Tuhan itu adalah saudara sendiri. Mari ambil waktu benar-benar di puasa besok buat silent and solitude dan reconnect lagi sama Tuhan. Satu ayat terakhir. Oke. 1 Petrus 1 ayat 18. Terjemahan The Message dibilang gini, your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God. Dibilang kehidupan kita itu seperti sebuah perjalanan yang kita harus jalani dengan kesadaran yang dalam tentang Tuhan. Mari simpan Tuhan di pikiran saudara. Mari simpan Tuhan di hati saudara dengan kesadaran yang amat sangat dalam tentang Tuhan. Karena saudara ada di hatinya Tuhan. Amin. Saudara ada di pikirannya Tuhan, di hatinya Tuhan. So, di sisi Jakarta, 3 hal tentang hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan tentang misi. Saudara lahir di dunia ini, bernafas di dunia ini, punya sebuah misi. Hatinya Tuhan yang kedua adalah untuk menyelamatkan yang terhilang, mencari. Yesus tungguin tuh perempuan Samaria, dia tunggu, dia menantikan perempuan Samaria ini. Dia nantikan untuk bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini. Dia menantikan, dia ingin menyelamatkan. Yang ketiga, hatinya Tuhan tentang kita. Berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan dengan kesibukan kita, atau bahkan dengan dosanya kita. So mau gak 3 minggu ke depan, saudara reconnect lagi sama Tuhan. Ambil waktu silent and solitude dengan kesadaran yang penuh akan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya undang pemain musik boleh ke depan. Saya mau ajak saudara semua nyembah Tuhan hari ini. Gak ada agenda datang sama Tuhan. Seringkali kita datang doa sama Tuhan tuh dengan agenda, Tuhan tolong sembuhin ini, Tuhan tolong keuangan saya lagi gak oke, Tuhan tolong pekerjaan kita. Enggak salah dengan meminta, but mari saya ajak saudara ke dimensi lain, di mana ketika menyembah itu saudara cuma menikmati Tuhan. Gak ada agenda ingin minta A, minta ini, minta itu. Tapi datang sama Tuhan benar-benar menikmati Tuhan. Saya senang sama lagu tadi, yang kau jamin hidupku ya. Ini lagu lucu banget, kenapa? Karena gini, saya lagi berdoa Tuhan mau bicara apa ya sama ICC Jakarta untuk minggu ini. Saya udah mulai ngerenungin. Suatu kali lagi di jalan sama suami saya lagi naik mobil, lagi di jalan. Terus saya lagi heboh cerita gitu, saya lagi cerita sesuatu sama dia, saya cerita. Dan seperti biasa di mobil kami ada lagu-lagu gitu ya. Nah tiba-tiba ada lagu Kau Jamin Hidupku ini. Ketika lagi nyanyi kayak gitu saya lagi ngobrol, jadi saya juga gak terlalu fokus sama lagunya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus kayak snap tek, membuat saya langsung diam, lagi cerita saya langsung diam. Dan saya dengerin lagu ini. Tiba-tiba lagu itu terus bicara. Ku terus berlari, ku ingin kau Yesus. Itu kayaknya ini siapa penulisnya ya? Bagus banget saya bilang. Kayaknya dia desperate banget menginginkan Tuhan banget. Oh ku terus berlari. Wih ini lagunya siapa ya? Saya bilang keren banget. Saya lagi ngobrol sama Ko David, saya langsung diem. Ko David tuh sampai bilang, ih kamu kalau cerita tuh gak pernah beres. Sebentar yang saya bilang. Kok kayaknya Roh Kudus mau bicara sesuatu ya. Saya terus dengerin, saya ulang lagi. Terus akhirnya saya cari tahu di YouTube. Ini siapa sih lagu yang nulisnya? Ternyata penulisnya Anita Putri ini loh. Worship leadernya ICC Jakarta. Wow. Saya kemarin sampai ngobrol sama dia. Nit, kamu lagi nulis ini, apa yang kamu rasa sih? Wah Ci, kata dia. Wah hancur lah kata dia. Dia bilang pas lagi nyanyi, ku terus berlari. Itu kayak dimana justru saya tuh kayak udah gak mau lari justru.
Tapi saya paksa diri saya mau terus berlari. Saya mau terus mengejar Tuhan. Apapun situasinya. Apapun kondisi hidupmu hari ini. Just terus berlari. Terus berjalan untuk dapetin Tuhan dalam hidupmu. Dapatkan isi hatinya Tuhan dalam hidupmu. Apapun kondisi saudara hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri.